Saudaraku, kalau saudara membaca dalam Alkitab, saudara akan jumpai kadang seperti yang saya katakan, ayo salami 3.000 orang, kadang seperti guyonan, saudaraku ya. Tapi dalam Alkitab sebetulnya ada beberapa catatan-catatan yang kalau firman Tuhan, hamba Tuhan memberkati, Tuhan lihatlah umatmu yang berjuta-juta gitu ya. Walaupun yang pada waktu itu secara realnya belum segitu, saudaraku. Tapi hamba Tuhan ini ngeliat gitu bahwa ada berjuta-juta tentara Tuhan ya. Jadi kalau saya bilang salami 3.000 seolah-olah mata saudara melihat 3.000 atau 30.000 orang ya. Dan saudaraku, di dalam Alkitab ada banyak predikat atau sebutan yang dicantumkan buat kita sebagai anak-anaknya. Ada sebagai dombanya, ya, sebagai anaknya, sebagai rekan sekerja, sebagai prajurit gitu saudaraku ya, sebagai mempelai wanita. Jadi ada banyak predikat yang Tuhan sematkan, Tuhan berikan kepada kita anak-anaknya. Dan saudaraku, pagi ini kita akan belajar satu predikat, yaitu dengan predikat prajurit Tuhan. Kalau kita lihat di dalam Yoel pasal yang kedua, saudaraku, kitab Yoel adalah kitab yang menceritakan mengenai akhir zaman, apa yang akan terjadi, sama seperti Daniel dan kitab Wahyu, saudaraku. Di sana dikatakan dalam kitab Yoel akan muncul di akhir zaman satu tentara yang sangat luar biasa. Saudara baca sendiri nanti di Yoel 2, pasal 2, pasal 3, saudaraku. Nah, pagi ini kita akan bicara atau sedikit mengupas mengenai predikat prajurit ini, saudaraku ya. Dan saya ambil di dalam 1 Samuel pasal yang ke-13 dan pasal yang ke-14. Jadi nanti kita cuplik-cuplik, saudaraku ya. Dari pasal ini enggak semua kita baca ayat-ayatnya, tapi kita akan cuplik-cuplik, saudaraku. Tapi di sini akan bicara mengenai prajurit Israel, tentara Israel pada zaman pemerintahan Raja Saul, saudaraku. Jadi ada beberapa macam prajurit yang menyertai Saul, Raja Saul pada waktu itu. Prajurit Israel tentunya yang bicara mengenai anak-anak Tuhan. Jadi nanti coba kita izinkan Roh Kudus bicara sama kita, mengintrospeksi diri kita, bahwa kita ini termasuk dalam kelompok yang mana. Ada empat macam prajurit, lah kita masuk dalam kelompok yang mana. Dan saudaraku, saya berharap kita semua, saya dan saudara semuanya pagi ini, izinkan Roh Kudus untuk bicara dalam hati kita. Kita enggak mau ngelawan suara Tuhan, tapi kita mau izinkan berdoa, saudaraku. Tuhan, pagi ini biar firman-Mu bicara. Kalau ada sesuatu yang harus aku perbaiki, kalau ada sesuatu yang harus aku bertobat, tolong aku Tuhan. Supaya aku tidak mengeraskan hati, tapi aku dengaran, aku jawab ya terhadap firman-Mu ya. Nah, saudaraku, 4 macam prajurit pada masa pemerintahan dari Raja Saul. Nah, prajurit yang pertama, atau mungkin kita baca sebentar 1 Samuel 13, saudaraku. Ayat yang pertama sampai nanti kalau nggak salah yang ke-8 ya. Saul berumur sekian tahun ketika ia menjadi raja. 2 tahun ia memerintah atas Israel. Saul memilih 3.000 orang dari antara orang Israel, 2.000 orang ada bersama-sama dengan Saul di Mikmas dan di pegunungan Betel. Sedangkan 1.000 orang ada bersama-sama dengan Yonatan di Gibea Benyamin. Tetapi selebihnya dari rakyat itu disuruhnya pulang masing-masing ke kemahnya. Yonatan memukul kalah pasukan pendudukan orang Filistin yang ada di Geba, dan hal itu terdengar oleh orang Filistin. Karena itu Saul menyuruh meniup sangkakala di seluruh negeri, sebab pikirnya biarlah orang Ibrani mendengarnya. Demikianlah seluruh Israel mendengar kabar bahwa Saul telah memukul kalah pasukan pendudukan orang Filistin, dan dengan demikian orang Israel dibenci oleh orang Filistin. Kemudian dikerahkannya lah rakyat itu untuk mengikuti Saul di Gilgal.
Ayat yang kelima, adapun orang Filistin telah berkumpul untuk berperang melawan orang Israel. Perhatikan angka-angkanya saudaraku ya, supaya paling enggak kita akan mendapatkan satu gambaran yang lebih nyata di kepala kita, di pikiran kita. Adapun orang Filistin telah berkumpul untuk berperang melawan orang Israel dengan 3.000 kereta, 6.000 orang pasukan berkuda, dan pasukan berjalan kaki sebanyak pasir di tepi laut. Mereka bergerak maju dan berkemah di Mikmas di sebelah timur Bet Awen. Ya, ada 3.000 pasukan berkuda saudaraku, dengan kereta, 6.000 pasukan berkuda, pasukan berjalan kaki kayak pasir di tepi laut. Jadi banyak sekali orang Filistin ini. Ketika dilihat orang-orang Israel bahwa mereka terjepit karena dikepung dengan begitu banyak jumlah tentara musuh yang mau nyerang Saul, orang Israel, dikatakan orang Israel ini terjepit. Sebab rakyat memang terdesak, maka larilah rakyat bersembunyi di goa, keluk batu, bukit batu, liang batu, dan perigi. Malah ada orang Ibrani yang menyeberang arungan sungai Yordan menuju tanah Gad dan Gilead. Sedang Saul masih di Gilgal dan seluruh rakyat mengikutinya dengan gemetar. Nah, saudaraku, sampai di sini dulu saja saudaraku ya. Jadi kita punya gambaran dari 1 Samuel 13, ada begitu banyak musuh orang Filistin yang siap untuk menghancurkan orang Israel, dan itu gede banget jumlahnya. Jelas kalau saudara nanti lihat bahwa yang ikut sama Saul dan Jonathan hanya sekian ribu. Nah, ini orang Filistin pejalan kakinya aja seperti pasir di tepi laut. Ini satu ungkapan bahwa amat sangat banyak sekali, saudaraku ya. Jadi secara jumlah jauh nggak sebanding. Sedangkan yang nyerang itu gede banget, dan itu membuat hati bangsa Israel kecut banget saudaraku, ketakutan luar biasa. Ini bicara mengenai satu masalah yang jauh melampaui kekuatan dari bangsa Israel untuk dihadapi. Nah saudaraku, kita belajar saudaraku ya. Kita kan juga nggak pernah luput dari masalah saudaraku ya. Karena kalau nggak mau ada masalah dalam hidup ini, seperti yang kita tahu ya, nanti waktu kita tinggal di ruangan 1x2 itu saudaraku ya. Kalau nggak kan mesti ada kendala apapun, dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam hubungan dengan orang-orang yang sahabat-sahabat kita atau apapun juga. Ada satu tantangan yang gede yang pada waktu itu dihadapi oleh Saul dan prajurit-prajuritnya dia. Satu masalah yang amat sangat besar sekali, yang menurut logika manusia mereka, habis kita, nggak mampu kita mengatasinya. Dan nanti kita lihat saudaraku, ada 4 macam karakter atau 4 macam prajurit yang ketika ngadepin itu. Dan kita akan lihat nanti ada satu jenis prajurit yang luar biasa saudaraku ya. Tapi itu nanti. Jadi yang pertama yang saya pelajari, yang saya boleh sebutkan dengan namanya prajurit Limon. Prajurit apa? Limon. Ya saudaraku, prajurit Limon ini saya katakan diwakili oleh Raja Saul saudaraku. Sebetulnya dia pemimpin, dia raja yang harusnya nggak boleh masuk ke dalam karakter ini saudaraku. Tapi sayang memang karakternya Saul itu karakter Limon saudaraku. Limon itu saya nggak tahu. Saudara, kalau zaman saya masih muda, dulu muda sekali, sekarang masih muda saudaraku ya. Limon itu kan salah satu ciri-ciri khususnya itu kalau dibuka tutupnya kan dia ngejos. Tapi kemudian cuman sebentar saja, kemudian hilang begitu ya. Nah ini bicara mengenai prajurit atau tentara Tuhan yang semangatnya itu cuman sebentar saja saudaraku. Hari Minggu bergairah luar biasa, datang nyembah Tuhan, angkat tangan,
mungkin sedikit menitikkan air mata, bersorak-sorai, melompat-lompat, itu nggak salah saudaraku ya. Cuman hari Senin, Selasa, Rabu begitu kembali ke dalam kehidupan yang rutin, hilang semua. Semangatnya, rohnya yang menyala-nyala itu kayak redup gitu. Minggu bagus rohnya, tapi Senin, Selasa sudah hilang. Di dalam 1 Samuel pasal yang ke-11, 2 pasal sebelum pasal yang ke-13 itu, ketika 2 pasal sebelum 1 Samuel 11 bahkan Saul dilantik sebagai raja, diurapi sebagai raja, dipilih sama Tuhan, diurapi sama Nabi Samuel. Pada waktu itu bangsa Israel semuanya bilang, siapa sih ini Saul? Ini kan orang yang cuman tinggi badannya gitu. Maksudnya nggak nerima Saul untuk dianggap sebagai raja, ditetapkan sebagai raja. Kemudian perjalanan 1 pasal ada masalah di bangsa Israel, terutama khususnya di penduduk Yabes Gilead. Ini mau diserang sama musuh saudaraku. Dan orang-orang Yabes Gilead ketakutan luar biasa. Kemudian berkata musuhnya, ayo aku ampuni kalau semua penduduk Yabes Gilead harus mencungkil mata kanannya. Semuanya harus mencungkil mata kanannya. Orang Yabes Gilead, bayangin saudaraku, musuh nggak akan nyerang tapi semuanya harus jadi satu mata mata kanannya harus dicungkili semua. Tapi mereka mau ngelawan, mereka tahu mereka kalah kekuatan. Sehingga mereka bilang, kasih kami waktu 7 hari. Kami akan sebarkan berita ini kepada seluruh bangsa Israel, suku-suku Israel kami, teman-teman kita, saudara-saudara kita yang lain. Kalau nggak ada yang mau bantu, ya udah cungkillah mata kananku. Ini kan orang frustasi saudaraku ya. Singkat cerita, saudara nanti baca ya. Kalau saudara baca 1 Samuel mulai 9, 10, 11 ini menarik sekali saudaraku. Enggak ada yang berani saudaraku. Enggak ada yang mau berani nolong Yabes Gilead. Kecuali 1 orang, yaitu namanya Saul. Waktu Saul dengar bahwa ini kurang ajar banget ini. Ini menghina umatnya Tuhan. Ini merendahkan banget umat Tuhan. Dia marah saudaraku, dia ambil lembu, dia potong-potong, kemudian potongannya dia sebar ke semua suku Israel. Bilang, ayo siapa yang mau ikut aku dan ikut Samuel, ayo kita bela si Yabes Gilead ini. Dan roh Tuhan nolong Saul. Seluruh penduduk Israel digerakkan mau berdiri di belakangnya Saul. Lah Saul perang saudaraku. Ngelawan orang Yabes Gilead. Ya dengan taktik perang lah. Orang Yabes Gilead bilang, ya udah kami nyerah deh, terserah deh kamu mau apain gitu. Besok siang kamu apain terserah. Tapi pagi-pagi bener Saul, Samuel dan tentaranya nyerbu Yabes Gilead. Yabes Gilead dihabisin oleh anugerah Tuhan. Nah saudaraku, itu di 1 Samuel pasal 11. Baru jalan 2 pasal lari ke 1 Samuel 13 yang kita baca tadi itu, Saul yang gagah perkasa luar biasa itu mendadak jadi ciut saudaraku. Dan dia melakukan satu kesalahan yang sangat fatal dalam pasal yang ke-13 itu. Yaitu seharusnya kan kalau perang, ada kebiasaan di Israel kalau perang mempersembahkan korban dulu. Dan yang tugas yang mempersembahkan korban kepada Tuhan itu seorang nabi, bukan tugas raja. Waktu itu harusnya Samuel yang mempersembahkan korban. Lah Saul ngelihat 3.000, 6.000 pasukan kuda, orang jalan kaki seperti pasir di tepi laut, grogi saudaraku. Dia nggak tunggu Samuel, dia mempersembahkan korban sendiri, melanggar ketetapannya Tuhan. Karena ketakutan. Nah saudaraku, akibatnya waktu Samuel datang, ya si Saul ini memang sayang saudaraku, karena dia limun. Pasal 11 luar biasa, pasal 13 langsung melepes gitu. Dia bilang, Pak Samuel kamu datangnya telat, jadi aku yang mempersembahkan dulu. Soalnya ini liatin rakyat sudah terserak-serak, tadi kita bacakan lari terserak-serak. Kamu datangnya telat.
Samuel bilang perbuatanmu itu bodoh. Sejatinya seharusnya Tuhan mau tetapkan kerajaanmu untuk selama-lamanya, tapi sekarang sudah dihapus sama Tuhan. Dan saudaraku, Saul ini bicara atau mewakili karakter prajurit Limon yang semangatnya sebentar, kemudian begitu ada masalah langsung hilang kabeh imane. Minggu berkata, Tuhan kau Allah yang luar biasa, tidak ada yang mustahil bagimu. Begitu Senin ngadepin masalah, hilang semua saudaraku. Iman bahwa Tuhan adalah Tuhan yang luar biasa. Nah itu Samuel saudaraku. Kalau kita baca dalam 1 Samuel pasal 13 ayat yang pertama tadi saudaraku, yang berkata bahwa Saul berumur sekian tahun ketika ia menjadi raja, 2 tahun ia memerintah di Israel. Berapa tahun? Memerintah di Israel berapa tahun? Menurut 1 Samuel 13 ini cuma 2 tahun. Tapi kalau kita baca di Kisah Para Rasul, maka akan ketemu bahwa dia memerintah 40 tahun. Nah, mana yang salah? Saya coba cari saudaraku, ada perdebatan memang. Ada yang berkata bahwa apa yang ditulis di Samuel ini salah. Masa cuma 2 tahun, yang betul adalah 40 tahun. Tapi nanti saudara ada ayatnya tadi itu ya. Kisah 13 saudara baca sendiri. Itu ada perbedaan 1 2 tahun, 1 40 tahun. Yang benar yang mana? Saudaraku ingat baik-baik. Apa yang tertulis di Alkitab itu firman Tuhan dan pasti benar. Kalau kita bingung dan tidak mengerti, jangan sampai kita berkata bahwa ada yang salah. Seorang hamba Tuhan bernama Watchman Nee menemukan perhitungan saudaraku. Perhitungan menurut Tuhan. Jadi sebetulnya baik 1 Samuel 13 maupun Kisah 13 itu tidak ada yang salah. Sebetulnya Saul secara kurun waktu perhitungan dunia memang 40 tahun dia memerintah di bangsa Israel. Tapi kenapa 1 Samuel 13 ini menulis hanya 2 tahun? Saya suggest saudara untuk membaca buku-bukunya Watchman Nee berjudul 10 bakul saudaraku. Itu ringkasan-ringkasan hikmat pewahyuan 12 bakul 2 bakulnya saya makan rupanya saudaraku. 12 bakul. Itu ringkasan-ringkasan dari pewahyuan-pewahyuan yang Tuhan kasih sama Watchman Nee. Itu bagus-bagus saudaraku. Salah satunya adalah menghitung hari-hari. Nah, di dalam wahyu penghitung hari-hari yang Tuhan kasih sama Watchman Nee ditulis bahwa perhitungan Tuhan itu enggak sama dengan perhitungan dunia. Jadi Saul memang secara kurun waktu dunia 40 tahun dia memerintah. Tapi sebetulnya cuma 2 tahun yang benar di hadapan Tuhan. Saudaraku, saudara dan saya ikut Tuhan berapa tahun? Berapa belas tahun? Berapa puluh tahun? Saya 79 bertobat. 46 tahun saudaraku. Itu hitungan dunia. Tapi di hadapannya Tuhan mungkin enggak 46. Enggak tahu, dia yang tahu saudaraku. Yaitu ketika kita hidup benar di hadapan Tuhan, itu dicatat sama Tuhan. Ketika hati kita melekat sama Dia, ketika hati kita mengasihi Dia lebih dari segala sesuatu, ketika kita sungguh-sungguh berkata, Tuhan, hidupku bukannya aku lagi. Engkau sudah membeli hidupku dengan darah anak domba yang tidak bercacat, tidak bercela. Hidupku bukannya aku lagi. Ketika kita hidup dalam value-value itu, dicatat sama Tuhan. Tapi ketika kita sebagai anak Tuhan, sebagai pendeta, sebagai pengkhotbah, hidup nurut karepe dhewe, enggak taat sama Tuhan, itu seperti tercoret saudaraku hari-hari kita. Saul 40 tahun, dia jadi raja yang dipilih Tuhan. Tapi sayang hanya 2 tahun dia hidup benar di hadapan Tuhan.
Salah satunya mungkin pada waktu masa-masa Yabes Gilead itu, saudaraku. Jadi cuma 5%, saudaraku, rodok medeni ya. Tapi mari kita izinkan Roh Kudus bicara, introspeksi diri kita. Tuhan, umurku kira-kira di hadapanmu berapa tahun ya? Dari 46 tahun ada enggak ya Tuhan separuhnya? Jangan sampai seperti Raja Saul cuman gohun, cuman 5% tok. Nah saudaraku, ini bicara bahwa Saul walaupun dia dipilih sama Tuhan, ditetapkan oleh Tuhan, sayang saudaraku, kehidupan rohaninya yang bagus cuma 5%. Jos hilang, bukan Jose saudaraku ya, limun itu loh ya. Dari rendah hati jadi sombong, dari pemberani jadi penakut, berubahnya cepat banget dia. Itu seperti kalau kita lihat dalam perjanjian baru, mungkin Matius pasal yang ke-13 saudaraku, bicara mengenai tanah yang berbatu-batu. Ditaburi benih firman Tuhan, tumbuh sebentar, langsung kemudian layu lagi. Saudaraku, kita gimana saudaraku? Kehidupan rohani kita gimana? Semangat sebentar hilang, semangat sebentar hilang. Atau kita akan nanti lihat ada satu jenis prajurit yang tidak modelnya model limun saudaraku ya. Oke, sekarang yang kedua, tapi sebelumnya maaf. Kenapa sih jadi prajurit dengan karakter seperti limun saudaraku? Yang pertama karena mengandalkan manusia. Ketika kehidupan kekristenan saudara dan saya, perjalanan rohani kita tidak terus bergantung mengandalkan Tuhan saudaraku. Kita ngandalin kita pelayan Tuhan, kita melayani Tuhan, kita berkhotbah, kita mimpin pujian, kita singers atau whatever saudaraku. Ketika kita mengandalkan semua aktivitas jasmani itu saja, tidak ngandalin terus bergantung Tuhan, tolong aku hari ini. Jagai aku, bibirku, pikiranku, hatiku, jagai Tuhan. Supaya jangan aku berdosa kepadamu. Ngandalin Dia untuk memimpin, menjagai, menuntun, menolong kita. Untuk hidup di dalam kebenaran-kebenarannya Dia. Kalau kita nggak ngandalin itu saudaraku, kita akan jadi prajurit limun. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Manusia itu bukan orang yang di luar kita tok, saudaraku, termasuk diri kita sendiri karena kita kan manusia ya. Jadi kalau kita mengandalkan pengetahuan Alkitab kita mengandalkan pelayanan kita di gereja, kita mengandalkan lamanya kita jadi anak Tuhan untuk hidup benar di hadapan Tuhan hari demi hari, kita salah. Kita akan jadi seperti Saul ya. Mengandalkan Tuhan, tidak taat, tidak mengadakan pemberesan dosa dengan segera ketika dosa masuk. Kesombongan, dengki, iri hati, benar diri. Saudaraku, saya yakin kok kalau ketika kita jatuh dalam kesombongan, kecongkakan, Roh Kudus pasti ngomong, hati-hati, teng tong gitu. Hati-hati, ada satu yang gak bener nih, ada rubah kecil di dalam hati kamu, teng tong gitu. Dan saudaraku, ketika teng tong itu bunyi dan kita membiarkan tidak segera menyelesaikannya, itu akan membawa kita jatuh ke dalam prajurit limun. Ketika kita dengki, iri sama orang lain, sesama pelayan Tuhan, rekan sekerja, teman-teman segereja atau di dunia yang lain, saudaraku, Roh Kudus akan teng tong, ngomong baik sebelah, teng tong gitu. Ya kanan kiri, teng tong gitu. Ketika teng tong itu bunyi saudaraku, kita harus cepat beresin. Kalau enggak ini akan menggerus, menghancurkan iman. Kita dengar firman Tuhan, Roh Kudus, iman bangkit. Kalau enggak cepat dengar teng tong saudaraku, enggak cepat diberesin, hancur lagi. Yabes Gilead, mungkin bayangannya si Saul, wah waktu di Yabes Gilead aku luar biasa begitu ya.
Waktu ngadepin Filistin mungkin dia nggak tetap ngandalin Tuhan, ngandalin bahwa luar biasa aku pernah memenangkan. Kalau ngandalin diri sendiri hancur, saudaraku. Jadi limun, ya. Rasa benar diri, ya terutama suami istri lah ya, saudaraku ya. Suami istri naik ribut itu kan masing-masing kroson duwe benere, saudaraku. Ya atau enggak? Kalau enggak ya luar biasa, saudaraku. Nah, kalau itu ada, ingat-ingat, saya yakin 1000% teng-tong itu pasti bunyi. Teng-tong, teng-tong, jangan dilawan, ya. Nah, saudaraku, itu prajurit limun, prajurit yang pertama. Dia biasanya ekor bukan kepala, saudaraku. Dia cuman penggembira dalam gereja Tuhan, bukan pemain, saudaraku. Karena up and down-nya cepet banget. Tidak bisa jadi pemimpin, saudaraku. Pemimpinnya up and down-nya terlalu banter, medeni, saudaraku. Bukan pionir-pionir, gampang diombang-ambingkan oleh berbagai angin pengajaran. Karena dia ekor, saudaraku. Kepala ego yang siti ya ekornya ngebat-ngebit, saudaraku ya. Lah itu yang pertama, saudaraku, prajurit limun. Semangat sebentar hancur, semangat sebentar hancur. Grafik rohani saudara dan saya gimana? Atau bisa naik turun dan jejak lagi gitu, saudaraku ya. Kalau gini terus limun. Ngomong be awake dhewe, aku bukan limun. Ya, jangan gini. Tapi kalau lagi ngalami, aku semangat ambruk dan grafiknya luar biasa banget. Ayo, Tuhan tolong. Jangan biarkan aku mengandalkan kesalehanku sendiri. Jangan aku mengandalkan kerohanianku sendiri untuk menjaga berkenan kepadamu. Tolong aku Tuhan, gitu ya. Prajurit yang kedua namanya prajurit keong. Ngomong be sebelah, keong. Yang pertama apa? Limun. Yang keloro keong. Saudara tahu keong? Yang besar sekali tubuhnya itu loh. Itu gajah namanya, saudaraku. Keong itu kecil. Kalau dia jalan, kemudian tangan kita, jangan tangan kita lah biting, we. Biting tahu? Apa biting? Lidi, taruh di depannya aja. Cepret, apa yang terjadi? Jangan saudara taruh jempol saudara ya, jempol kita yang kayak lemper itu. Saudara coba lihat jempolnya Pak Joko itu. Itu sama lempernya Ida mirip, saudaraku. Kasih lidi aja taruh, cepret di depannya, apa yang terjadi? Kepalanya langsung melebu, saudaraku. Itu keong, saudaraku. Begitu ada satu kendala, satu masalah di dalam hidupnya dia, segera dia ngumpet, saudaraku. Tadi kita baca ya. Coba kita lihat lagi deh. 1 Samuel 13 ayat yang ke-16. Ini keong, saudaraku. Ayat yang ke-6 maksud saya, Ayat yang ke-6 ini keong, saudaraku. Ketika dilihat orang-orang Israel bahwa mereka terjepit, dan memang rakyat terjepit, maka larilah rakyat. Ini sebetulnya disebut rakyat ya rakyat, disebut tentara ya tentara. Bersembunyi di goa, keluk batu, bukit batu, liang batu, dan perigi. Ayat yang ke-7, malah ada orang Ibrani yang nyebrang arungan sungai Yordan pergi ke tanah Gad dan Gilead. Sedangkan Saul masih di Gilgal dan seluruh rakyat mengikutinya dengan gemetar. Ini prajurit apa? Keong. Lihat masalah ngumpet, lihat masalah tinggal lari, saudaraku. Enggak dihadapi. Kita suka gitu enggak, saudaraku? Takut ngadepin masalah. Pengennya ikut Tuhan yang enak-enak saja.
Aku diberkati. Wah, pokoknya yang diberkati. Nah, ada pendeta bilang, saudara akan diberkati oleh Tuhan. Sautan aminnya cepet, amin gitu saudaraku ya. Pengennya sing nyaman-nyaman, sing enak-enak. Saudaraku, di dalam Tuhan kita dipelihara. Di dalam Tuhan ada anugerah, di dalam Tuhan ada perlindungan, di dalam Tuhan ada berkat-berkat. Tetapi di dalam Tuhan, dengar baik-baik, ada perjuangan iman. Perlombaan, Paulus ngomong, aku telah mencapai garis akhir. Aku telah selesai dengan pertandingan iman. Pertandingan itu enggak bisa enak-enakan. Gitu saudaraku ya, pertandingan tinju. Enggak bisa kita, ya, kecuali kayak Benny Hinn di sepul, ambruk begitu ya. Lawannya enggak gitu. Pertandingan tinju harus nginggati, berjaga-jaga, mukul, bukan mukul orang saudaraku ya, mukul musuh kita, roh-roh jahat di udara. Kadang saudaraku, berapa hari yang lalu saya ngalami karena saya dengar ada satu masalah dari satu teman kita. Saya bahasa roh saudaraku. Bahasa roh saya adain peperangan ya, saya karena kumpul dengan banyak orang ya, saya enggak gembar-gembar, tapi saya bahasa roh. Shikatarabata, saya adain peperangan. Shikana makarawaka shikata kapatatarata. Saya sembayang sama Tuhan. Tuhan tolong teman saya ini, tolong teman saya ini. Saya berdoa, shikatarabata. Ya, saya lagi pergi sama teman-teman ke satu tempat, yang lainnya pada menikmati karena saya tahu bahwa saya harus melakukan sesuatu. Saya enggak ikut saudaraku, mereka teman-teman masuk ke satu tempat bersama-sama gitu menikmati menikmati lokasi. Saya keluar, saya jalan-jalan di lapangannya sambil shikata rabakata karabaka shintere abata. Saya sembahyang saudaraku. Kadang pikirannya mau kamu ditunggu, kamu nggak mau lihat itu. Tapi saya tahu bahwa ini waktunya saya bukan lagi bersenang-senang. Ini waktunya saya untuk mengadakan peperangan rohani. Jadi saya berdoa, saya doa. Saudaraku, sekali lagi, di dalam Tuhan ada perlindungan. Di dalam Tuhan ada berkat-berkat. Di dalam Tuhan ada damai sejahtera. Banyak hal-hal yang sangat baik yang Tuhan sediakan buat saudara dan saya. Tapi ingat bahwa di dalam Tuhan juga ada peperangan. Itu sebabnya dikatakan kita prajurit Tuhan. Prajurit itu kadang bisa ngasuh, kadang boleh dikasih waktu cuti. Tapi ada waktunya dia harus pergi ke medan perang. Ada waktunya dia harus berhati-hati supaya tidak tertembak oleh musuh. Ada waktunya dia harus berjuang supaya negaranya atau teman-temannya harus dibela supaya dia bisa menang. Jadi saudaraku, yang kedua itu prajurit keong. Ada masalah tinggal lungo, nggak mau berjuang ngadepin gitu. Pengennya yang enak-enak. Bangsa Israel di padang gurun kan ya gitu saudaraku ya. Pengennya roti, pengennya daging, pengennya roti, pengennya daging. Airnya rodok pahit, gembar-gembor begitu ya. Roti terus bosen, jaluk daging gitu. Pengennya enak-enak aja. Saudaraku, jemaat Kahal tidak boleh begitu. Amin. Enggak boleh hanya sekedar pengen berkat-berkat saja. Keong ini beraninya setelah musuh kocar-kacir, saudaraku. Nanti kita lihat saudaraku di dalam yang ketiga ini. Ya. Itu jadi yang pertama prajurit Limon yang bicara yang semangatnya sebentar tok kemudian ambles. Grafik rohaninya terlalu banyak naik turun, terlalu banyak. Yang kedua keong yang ngadepin masalah tinggal lungo. Ribut teman M3 tinggal lungo begitu saudaraku ya. Nggak cocok sama teman M3 tinggal pergi, cabut gitu. Nah ini nggak boleh saudaraku ya. Oke, yang ketiga ini prajurit namanya Bunglon. Siapa? Bunglon. Limon, keong, Bunglon.
bunglon. Ini ada dalam prajurit yang ada di sekitar Saul dalam pasal 13, 14 1 Samuel. Nah, bunglon ini coba kita lihat 1 Samuel yang ke-14 sekarang. 1 Samuel yang ke-14 ayat yang ke-14 mulai. 1 Samuel 14. Ini kisahnya nanti saudara baca penuh kalau saya usul saudaraku supaya saudara akan lebih mengerti. Jadi kisahnya Yonatan sama bujangnya ketika semuanya pada lari ngumpet itu si keong itu pada ngumpet, ada Jonatan dan pembawa senjatanya dia, bujangnya dia. Yang maju naik ngadepin orang Filistin ini, naik gunung saudaraku, perang dan menang saudaraku ya. Nah kemudian itu kisah di atasnya. Yang sekarang kita baca mulai ayat 14 setelah Jonatan itu ya. Kekalahan yang pertama ini yang ditimbulkan Jonatan dan pembawa senjatanya itu kira-kira 20 orang dalam jarak kira-kira setengah alur dari sepembajakan ladang. Saya membaca Jonatan menangnya cuma 20 orang. Itu banyak apa sedikit? Dalam perang sedikit kan 20 orang tok. Wong pasukannya jalan kaki aja seperti pasir di tepi laut. Yang berkuda 600, yang berkereta 3.000, yang berkuda 6.000. Jadi kan sebetulnya puluhan bahkan ratusan ribu. Kalau menang cuma 20 kan sebetulnya enggak terlalu gimana-gimana juga saudaraku ya. Tapi Tuhan kita, Tuhan yang pembuat mujizat. Dia bisa buat sesuatu yang rasanya cuman enggak berarti menjadi sesuatu yang luar biasa. Begitu Jonatan ngalahin cuman 20 orang, kalau menurut saya enggak oke. Kalau dibanding dengan yang tentara Filistin yang ajubilah itu saudaraku. Tapi dengan kemenangan atas 20 orang itu, Tuhan buat geger luar biasa di Filistin. Kalang kabut semuanya saudaraku. Lari saling bunuh satu sama lain. Saudaraku, Tuhan kita, Tuhan yang luar biasa. Dia bisa buat sesuatu yang ketok kecil, tapi menjadi satu kemenangan yang dahsyat luar biasa. Dan saudaraku, dikatakan kegentaran, kemudian mana sampai mana? Ayat yang ke-15. Lalu timbullah kegentaran di perkemahan, di padang, dan di antara seluruh rakyat. Juga pasukan pengawal dan penjara-penjara itu gentar dan bumi gemetar. Sehingga menjadi kegentaran yang dari Allah. Cuman 20 orang kalau Tuhan mau pakai. 5 ketul roti, 2 ikan. 5.000 saudaraku. 20 orang gawe geger puluhan ribu tentara Filistin. Ketika peninjau-peninjau Saul yang di Gibeah Benyamin melihat hal itu dan sesungguhnya orang ramai seperti ombak berjalan ke sana ke sini, berkatalah Saul kepada tentara yang bersama-sama dengan dia, periksalah barisan dan lihatlah siapa yang pergi dari kita. Mereka periksa, temukan Jonatan dan pembawa senjatanya. Ayat yang ke-18, lalu kata Saul kepada Ahia, bawalah baju efod kemari untuk cari tahu kenapa terjadi sebetulnya. Karena pada waktu itu Ahia yang pegang. Tetapi sedang Saul berkata kepada imam itu, maka kian lama kian bertambahlah keributan di perkemahan Filistin. Sehingga Saul berkata kepada imam itu, udah biarin deh. Kemudian berkumpullah Saul dan seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia itu. Ketika mereka sampai ke tempat pertempuran, tampaklah setiap orang menikam temannya dengan pedang. Suatu huru hara yang sangat besar. Cuman karena 20 orang dikalahkan oleh Jonatan. Tuhan buat itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Nah ini ayat yang ke-21. Ini yang saya sebut bunglon. Lagi pula orang-orang Ibrani yang telah lama tinggal pada orang Filistin dan yang telah ikut maju dalam tentara mereka. Ini orang Israel. Ndelok Filistin kuat,
Belayu lebu ngene tentara Filistin, saudaraku. Mereka juga berbalik untuk bergabung dengan orang-orang Israel yang ada bersama-sama dengan Saul dan Jonathan. Bahkan ketika semua orang Israel yang bersembunyi di pegunungan Efraim mendengar orang Filistin telah lari, orang-orang ini bergabung dengan Saul, dengan mereka dalam pertempuran. Ini namanya apa? Bunglon. Filistin teko oke Melayu nyebrang, bahkan jadi tentara Filistin. Israel menang, balik meneh jadi wong Israel. Keweden jadi wong Filistin. Israel menang, balik jadi Israel. Ini namanya bunglon. Oportunis, saudaraku. Orang-orang yang hanya melihat mana yang menguntungkan, dia berdiri di sana. Enggak ada loyalitasnya, saudaraku. Enggak ada satu kesetiaan, perjuangan bersama-sama. Ngadepin pasir di laut, orang berjalan kaki ya barengan. Nah, itu bagus, saudaraku. Itu nanti prajurit yang terakhir. Tapi yang ini bunglon, saudaraku. Gereja lagi menghadapi satu masalah. M3 lagi ngadepin satu masalah, tinggal lungo, saudaraku. Gerejanya ini sudah mulai tidak ada hadirat Tuhannya, pergi cari gereja yang lain. M3-nya sudah nggak nyaman, cari M3 yang nyaman, yang buat dia. Nah, saudaraku, gini nggak boleh ya, nggak boleh. Kita jangan mau jadi bunglon. Ayo, kalau ada masalah, ada tantangan di dalam gereja, di dalam M3 kita, ayo berjuang bersama-sama dengan yang lain. Mempertahankan diri. Dalam nama Yesus aku perangi roh kesuaman. Dalam nama Yesus aku berjuang, berperang bareng, saudaraku. Nanti itu kita akan lihat itu seperti prajurit yang nomor 4. Bukan lari. Nanti sudah enak balik lagi gitu. Enggak boleh gitu ya. Dalam nama Yesus tidak ada itu di antara kita. Itu bunglon, saudaraku. Dan saudaraku, warnanya dia tidak tetap digodong hijau, dia jadi hijau, digodong kuning, dia jadi kuning. Tidak jelas, saudaraku. Di gereja anak Tuhan, di rumah, di sekolah ya mboh gitu, saudaraku ya. Tidak ada komitmennya. Mentrok sini, mentrok sana. Saya memperhatikan dan kemarin malam saya sedikit merenungkan, saudaraku. Itu saya kasih satu ayat, 1 Raja-Raja 18, 21, 24. Nanti saudara baca sendiri, itu kisah Nabi Elia bersama-sama dengan orang Israel ya. Baca sendiri kalau mau. Dan saudaraku, saya memperhatikan anak-anak Tuhan yang di gereja, yang dia punya loyalitas, yang dia punya komitmen, yang dia punya satu hati yang untuk mau berjuang bareng. Itu saya melihat mereka orang-orang Kristen yang bertahan, saudaraku. Mereka enggak gampang untuk jatuh, saudaraku. Karena mereka punya satu komunitas yang mereka bersama-sama berjuang. Enggak nyaman, enggak enak, iya bisa. Tapi mereka enggak tinggalkan, saudaraku. Tapi kalau yang hanya ada apa-apa tinggal, ada apa-apa tinggal gitu ya, saudaraku ya. Itu biasanya mereka enggak tahan, saudaraku. Ada masalah, mereka lupakan value-value kebenaran firman Tuhan. Jadi saudaraku, jangan jadi limun, jangan jadi keong, dan jangan jadi bunglon. Jadi harus gimana? Yang terakhir saya sebut sebagai karakter prajurit sejati. Ini diwakili oleh Jonathan dan pembawa senjatanya. Ketika semuanya gemetar, ketika semuanya ketakutan, dia berdiri berjuang. Dia berjuang demi bangsanya Tuhan, dia berjuang. Demi bangsanya dia, demi M3-nya dia, demi divisinya dia berjuang berdiri. Ngadain peperangan. Cuman 2 orang tok, saudaraku, yang lainnya lagi gemetar. Dia naik, dia bilang sama bujangnya, yuk kita serbu yuk. Kalau kita naik gunung tuh enggak gampang, saudaraku ya. Kalau dataran rendah tinggal teng.
Kalau sambil manjat gunung, itu posisinya tidak nyaman. Musuh di atas, dia di bawah. Kalau yang di atas kan lu enak balangi watu atau apa kan lebih menang posisi. Ini Jonathan dari bawah naik ke atas. Dia manjat, pembawa senjatanya ikut di belakang dia. Dia bilang sama pembawa senjatanya gini ya, kalau sampai orang yang tidak bersunat ini berkata, kesini kami akan hancurkan engkau, itu artinya kita akan hancurkan mereka. Dan benar lagi naik, orang Filistin bilang cuma 2 orang, ayo sini, tak jitakin kamu nanti gitu. Jonathan bilang sama pembawa senjatanya, oke, kita naik. Dan mereka naik berdua, mereka kalahkan 20 orang. Dan lewat itu Tuhan buat kegoncangan di Filistin. Saudaraku, ini orang-orang yang berani ketika semuanya sembunyi. Orang-orang yang mempertahankan tembok. Mataku mencari di seluruh bumi. Siapa yang bersungguh-sungguh hati kepadaku. Berjuang. Tuhan, aku berdoa revival buat gerejaku ini. Tuhan, aku berdoa revival buat M3ku. Tuhan, aku berdoa buat lawatan hadirat Tuhan di tengah-tengah jemaat Kahal. Tuhan, aku berdoa buat temanku satu itu, tolong berjuang. Bukan sekedar sembahyang biasa, tapi berjuang. Ayo munggah gunung, angel tapi enggak apa-apa. Bukan demi dia sendiri, tapi demi bangsa Israel. Ini prajurit yang sejati. Ini prajurit dalam Yoel pasal yang kedua. Ingat kisah Daud dan Goliat ya saudaraku ya. Yang lainnya gemeter, Daud maju. Siapakah orang tidak bersunat ini berani menghina umat Tuhan? Berjuang. Haleluya. Berani ambil resiko atau bayar harga. Ini prajurit model Jonathan, prajurit sejati. Enggak nyerah saudaraku. Dan mau untuk bayar harga. Sembayang, doa, puasa kalau perlu. Demi umat Tuhan. Berjuang. Berjuang. Ada Daniel, Sadrah, Mesa, Abednego. Kisahnya bagus saudaraku ya. Tapi mereka orang-orang kaya Jonathan, kaya Daud saudaraku. Orang-orang yang tough gitu. Orang-orang yang sejati, prajurit sejati gitu. Ngandalin Tuhan. 1 Samuel 14 ayat 6 kalau saudara lihat si Jonathan ngomong gini, karena bagi Tuhan tidak sulit menaklukkan musuh dengan jumlah itu enggak ada masalah. Jumlah yang sedikit pun Tuhan bisa. Coba kita baca aja 1 Samuel 14 ayat yang ke-6. Sebelum kita selesai. 1 Samuel 14 ayat yang ke-6. Oke. Berkatalah Jonathan kepada bujang pembawa senjatanya, mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat ini. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita. Sebab kalimat berikutnya kita baca sama-sama ya. 2, 3. Sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong, baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. Ini yang membuat Jonathan luar biasa saudaraku. Dia ngandalin Tuhan. Dia memang cuma orang 2 ngadepin puluhan ribu, gak mungkin lah secara manusia. Tapi dia tahu bagi Tuhan tidak sukar menolong, baik dengan orang banyak maupun sedikit orang. Dia ngandalin Tuhan. Itu sebabnya Jonathan luar biasa. Haleluya. Saudaraku, kita termasuk dalam golongan prajurit yang mana? Grafik kita naik turun dengan cepat, kita masuk limun saudaraku. Enggak usah angkat tangan tapi sempat sembahyang, Tuhan itu aku Tuhan itu saya. Tolong aku Tuhan. Apa termasuk keong?
Ada sedikit masalah kita lari. Atau bunglon, saudaraku, enggak jelas kelir kita. Di gereja anak Tuhan yang memuji dengan luar biasa, di pekerjaan kita hilang identitas anak Tuhannya. Atau kita mau jadi seperti Jonathan, prajurit yang sejati, yang berani ngadepin, ngandelin Tuhan dalam segala aspek tantangan-tantangan yang ada di hidup kita. Haleluya. Mari kita akan bangkit berdiri, nyanyi sebuah lagu yang jadi favorit dari seorang hamba Tuhan di masa lalu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya Tuhan. Saudaraku, ambil waktu ya, ambil waktu sebentar, 2-3 menit. Mungkin ini memang sudah 9:30, tapi ambil waktu. Coba Tuhan, aku ini termasuk apa ya Tuhan? Aku limun apa bukan ya? Aku ini keong apa bukan? Aku ini bunglon apa bukan? Atau aku masuk golongan dari Jonathan, prajurit yang sejati?